Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan kisah nyata tentang malapetaka jeratan kekayaan instan di Pulau Seribu. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Di sebuah pulau kecil di Pulau Seribu, hiduplah seorang wanita bernama Sari. Sari adalah seorang penjual makanan yang sederhana, menjajakan makanan tradisional di pasar lokal. Setiap pagi, ia bangun sebelum matahari terbit, menyiapkan dagangannya dengan penuh cinta. Namun, meskipun hidupnya tidak kekurangan, ada rasa hampa yang selalu menggelayuti hatinya. Ia melihat teman-temannya yang lebih kaya, memiliki rumah besar dan mobil mewah, dan ia merasa terasing dalam kesederhanaan hidupnya. Suatu malam, saat Sari duduk di tepi pantai, ia menatap bintang-bintang yang berkelap-kelip di langit. Suara ombak yang menghantam pantai seolah mengingatkannya akan impian yang belum terwujud. Dalam hatinya, ia berdoa, "Ya Tuhan, berikanlah aku jalan untuk menjadi kaya. Aku ingin mengubah hidupku dan membahagiakan keluargaku." Keesokan harinya, saat berjualan di pasar, Sari mendengar desas-desus tentang seorang dukun terkenal di pulau itu. Dukun tersebut konon memiliki kekuatan untuk mengabulkan permohonan siapapun yang datang kepadanya dengan niat tulus. Rasa penasaran dan harapan mulai tumbuh dalam diri Sari. Ia memutuskan untuk mencari dukun itu dan meminta bantuannya. Setelah menutup dagangannya, Sari bertanya kepada beberapa orang di pasar tentang lokasi gubuk dukun. Mereka memberitahunya bahwa dukun itu tinggal di ujung hutan, jauh dari keramaian. Dengan tekad yang bulat, Sari berjalan melewati hutan lebat, merasakan semangat dan ketegangan yang bercampur aduk. Setelah berjam-jam berjalan, Sari akhirnya tiba di gubuk dukun. Gubuk itu terlihat tua dan kumuh, dikelilingi oleh tanaman liar. Dengan hati berdebar, ia mengetuk pintu. Seorang wanita tua dengan rambut panjang dan tatapan tajam membuka pintu. "Apa yang kau inginkan, anak muda?" tanyanya dengan suara serak. Sari menceritakan keinginannya untuk menjadi kaya. Dukun itu mendengarkan dengan seksama, lalu berkata, "Kekayaan tidak datang tanpa pengorbanan. Apa yang kau bersedia lakukan untuk mencapainya?" Sari merasa tertegun. Ia tidak pernah berpikir tentang pengorbanan. Namun, rasa ingin tahunya mengalahkan ketakutannya. "Saya bersedia melakukan apa saja," jawabnya dengan tegas. Dukun itu tersenyum misterius. "Baiklah, aku akan memberimu ramuan. Namun, kau harus melakukan ritual di malam hari. Dalam ritual itu, kau harus mengorbankan sesuatu yang berharga bagimu." Sari merasa ragu, tetapi keinginan untuk kaya mengalahkan semua keraguan. Ia pulang dengan ramuan di tangannya, bertekad untuk melakukan ritual tersebut. Malam itu, Sari menyiapkan semua yang dibutuhkan untuk ritual. Ia menyalakan lilin, menyiapkan ramuan, dan memikirkan apa yang akan ia korbankan. Dalam pikirannya, ia teringat akan kalung warisan dari ibunya, yang selalu ia kenakan. Kalung itu adalah satu-satunya barang berharga yang ia miliki, simbol cinta dan pengorbanan ibunya. Namun, rasa ingin tahunya untuk menjadi kaya semakin membara. Ia memutuskan untuk melepaskan kalung itu. Dengan hati yang berat, Sari meletakkan kalung di altar kecil yang ia buat. Ia mulai mengucapkan mantra yang diajarkan dukun, berharap agar kekayaan segera datang menghampirinya. Saat ia mengucapkan mantra, angin tiba-tiba berhembus kencang, dan lilin-lilin yang menyala bergetar. Sari merasa ada sesuatu yang aneh, tetapi ia terus melanjutkan ritualnya. Setelah selesai, ia merasa lelah tetapi juga bersemangat. Ia berharap keajaiban akan segera terjadi. Keesokan harinya, Sari terbangun dengan perasaan aneh. Ia merasa seolah ada sesuatu yang berbeda. Saat ia membuka matanya, ia melihat banyak pelanggan menunggu di depan warungnya. Dalam waktu singkat, dagangannya laris manis. Ia tidak pernah melihat banyak orang datang sekaligus seperti itu sebelumnya. Sari merasa bahagia, tetapi di dalam hatinya, ada rasa cemas yang menggerogoti.
Ia mulai mendapatkan uang dalam jumlah yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, semakin kaya, semakin besar pula rasa cemas yang menggerogoti hatinya. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi kekayaan yang melimpah membuatnya terbuai. Seiring berjalannya waktu, Sari semakin terjebak dalam kesenangan hidup barunya. Ia membeli pakaian baru, memperbaiki rumahnya, dan bahkan mengundang teman-temannya untuk merayakan keberhasilannya. Namun, di balik semua itu, ia merasa ada bayangan gelap yang mengintai. Suatu malam, saat Sari sedang tidur, ia terbangun oleh suara aneh. Suara itu terdengar seperti desisan, dan ia merasa seolah ada yang mengawasinya. Ketika ia menyalakan lampu, ia melihat bayangan besar di sudut kamarnya. Jantungnya berdegup kencang, dan ia berusaha menenangkan diri. Keesokan harinya, Sari pergi ke pasar dan bertemu dengan dukun. Ia ingin bertanya tentang apa yang terjadi padanya. Dukun itu melihat wajah Sari yang cemas dan berkata, "Kau telah melakukan pengorbanan, tetapi ada konsekuensi yang harus kau hadapi. Kekayaan yang kau dapatkan tidak akan bertahan lama jika kau tidak menghargai apa yang kau miliki." Sari merasa bingung. "Apa maksudmu? Aku sudah berkorban, dan aku mendapatkan apa yang aku inginkan." Dukun itu menatapnya tajam. "Kekayaan yang kau dapatkan dengan cara yang salah akan membawa malapetaka. Kau harus mengembalikan apa yang kau ambil, atau kau akan terjebak dalam jeratan yang kau buat sendiri." Sari merasa ketakutan. Ia tidak ingin kehilangan semua yang telah ia capai. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu. Ia memutuskan untuk kembali ke gubuk dukun dan meminta petunjuk lebih lanjut. Setelah pertemuan dengan dukun, Sari merasa semakin tertekan. Ia tidak bisa tidur nyenyak, dan setiap kali ia melihat uang, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Namun, ia terus berusaha untuk menikmati hidupnya. Ia membeli barang-barang mahal dan menghabiskan waktu dengan teman-temannya. Suatu malam, saat Sari merayakan kesuksesannya dengan pesta besar, ia merasakan sesuatu yang aneh. Suara desisan itu kembali, lebih keras dari sebelumnya. Ia merasa seolah ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan. Ketika ia menoleh, ia melihat bayangan besar di luar jendela. Sari berusaha mengabaikannya dan melanjutkan pestanya. Namun, saat ia tertawa dan bersenang-senang, bayangan itu semakin mendekat. Tiba-tiba, lampu mati, dan suasana pesta berubah menjadi kacau. Semua orang berteriak dan berlarian, sementara Sari berdiri terpaku di tempatnya. Ketika lampu menyala kembali, Sari melihat sosok besar yang menyerupai buaya berdiri di tengah ruangan. Semua orang melarikan diri, tetapi Sari merasa terjebak. Buaya itu menatapnya dengan mata yang tajam, dan Sari merasakan ketakutan yang mendalam. Sari berusaha melarikan diri, tetapi buaya itu bergerak cepat, melilit tubuhnya dengan kuat. Ia merasa terjebak dalam jeratan yang ia buat sendiri. Dalam kepanikan, ia teringat akan kalung warisan yang ia korbankan. Ia menyadari bahwa semua ini adalah akibat dari keputusannya untuk mengejar kekayaan dengan cara yang salah. Dengan sekuat tenaga, Sari berusaha melepaskan diri dari lilitan buaya. Ia berteriak meminta tolong, tetapi tidak ada yang mendengarnya. Dalam keadaan putus asa, ia teringat akan kata-kata dukun. "Kau harus mengembalikan apa yang kau ambil." Sari berusaha untuk tenang dan mulai mengucapkan mantra yang diajarkan dukun. Ia berharap bisa mengubah nasibnya. Namun, buaya itu semakin kuat melilitnya, dan Sari merasa kesakitan. Dalam momen terakhir, ia berdoa agar Tuhan memberinya kesempatan kedua. Tiba-tiba, buaya itu berhenti bergerak. Sari merasakan kekuatan aneh mengalir dalam dirinya. Ia mengangkat tangan dan mengucapkan doa dengan penuh keyakinan. Dalam sekejap, buaya itu menghilang, dan Sari terjatuh ke tanah, kelelahan tetapi selamat. Cerita ini, meskipun fiktif, menggambarkan perjalanan seorang wanita bernama Sari yang terjebak dalam ambisi untuk menjadi kaya dengan cara yang tidak benar. Melalui pengorbanan yang ia lakukan, Sari belajar bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara yang salah hanya akan membawa kehancuran dan penyesalan.
Hikmah yang dapat diambil dari cerita ini adalah pentingnya menjaga niat dan cara dalam mengejar kekayaan. Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak menyembah selain Allah dan untuk selalu mengandalkannya dalam setiap langkah yang kita ambil. Salah satu ayat Al-Quran yang relevan dengan tema ini adalah, "Dan janganlah kamu menyembah selain Allah, dan janganlah kamu menjadikan Allah sebagai sekutu dalam urusanmu." Quran Surat Al-Baqarah 22. Ayat ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang kita lakukan haruslah berdasarkan keimanan kepada Allah. Kita tidak boleh terjebak dalam godaan duniawi yang dapat menjauhkan kita darinya. Cerita Sari adalah pengingat bahwa kekayaan yang didapat dengan cara yang tidak halal atau dengan mengorbankan nilai-nilai moral hanya akan membawa kepada penyesalan. Kita harus selalu berusaha untuk mendapatkan rezeki dengan cara yang baik dan halal, serta tidak melupakan untuk bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah. Demikianlah hikmah yang dapat diambil dari cerita Malapetaka Jeratan Kekayaan Instan di Pulau Seribu. Cerita ini adalah fiktif, namun diharapkan dapat memberikan pelajaran berharga bagi kita semua. Terima kasih telah membaca. Jika Anda menyukai cerita ini, jangan ragu untuk memberikan komentar, like, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak cerita menarik lainnya. Mari kita terus belajar dan berbagi hikmah bersama.